Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab wa lakumul jannah. Hadirin wa hadirat, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman dan anak-anak serta adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih, jamaah Masjid An-Nur Gria Asih yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pada puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan kita masih dalam posisi bisa melaksanakan saum Ramadan di tahun ini, dan kita sudah menginjak ke malam atau ke hari 15 malam 16. Alhamdulillah, ini semuanya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan tentunya nikmat iman yang menjadi landasan kita melaksanakan amal-amal itu semua. Karena tanpa iman, dengan landasan iman, amal-amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menegaskan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ya, dengan iman dan kesungguhan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah yang mulia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat yang setia dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan, dalam membela, memperjuangkan risalahnya al-Islam hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan kultum sebelumnya, yaitu mengenai ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 134 sampai dengan 135, yang kemarin secara garis besarnya sudah saya sampaikan, yaitu cirinya yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi berat, dalam kondisi berlebih atau kondisi yang kekurangan, dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin, tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan amarahnya atau emosinya. Kemudian wa'afina 'anin nas. Dan kemudian yang ketiga cirinya adalah orang yang senantiasa memberikan maaf, ya, memberikan pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang senantiasa beristighfar, senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan, dan kemudian dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Itu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Maka pada malam hari ini saya ingin menegaskan kepada sifat yang kedua, yaitu wal kadhiminal ghaidha,
yaitu orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya atau mampu menahan amarahnya atau emosinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, manusia telah diberikan secara fitrah atau kodratnya memiliki hawa nafsu atau memiliki emosi, memiliki marah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan tatanan, memberikan ajaran bagaimana menggunakan potensi amarah itu sendiri. Lebih bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah itu sehingga tidak salah jalan begitu. Karena kalau amarah atau emosi ini diumbar, maka terjadinya adalah bencana yang besar. Contoh misalnya ada sebuah kasus di pasar begitu, ada dua preman saling menikam sehingga salah satunya mati atau meninggal. Setelah diusut apa gara-garanya? Hanya masalah uang 10.000, uang parkir. Jadi kalau sudah mengumbar hawa nafsu, kadang-kadang logika nggak masuk akal gitu. Artinya akal sehat dihilangkan, sehingga harga nyawa itu sepertinya nggak berharga dibandingkan 10.000 rupiah. Yaitu karena ketika hawa nafsu atau emosi ini tidak dikendalikan, maka menutupi semuanya, sehingga akal sehat tertutupi, kebenaran tertutupi. Yang ada hanyalah langkah-langkah setan sampai sampai tega membunuh temannya sendiri gara-gara uang 10.000 rupiah. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka ada seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati aku." "Ausoni ya Rasulullah." "Nasihati aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah memberikan nasihat yang singkat, "La taghdab walakumul jannah." Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Itu jawab Rasulullah. Artinya Rasulullah tahu bahwa orang yang minta nasihat ini adalah orang yang cenderung emosional, cenderung orang yang tidak bisa menahan emosi. Makanya Rasulullah memberikan nasihat yang tepat adalah untuk tidak marah. Janganlah marah, maka kamu disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak marah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pembahasan emosi atau amarah ini, seorang ulama Abu Laits Al-Samargoni dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Ghafilin, artinya adalah peringatan bagi orang-orang yang lupa, itu mengkategorikan manusia itu dalam masalah emosi atau marah itu ada empat jenis atau 4 kategori. Yang pertama, orang yang mudah marah dan cepat hilang marahnya. Yang kedua, orang yang susah marahnya, tetapi kalau sudah marah lama hilangnya. Ini kalau kategori 1 dan 2 ini imbang ya, mudah marah, mudah hilangnya. Lama nggak marah, artinya susah untuk dibikin marah, tapi begitu marah lama juga ngambeknya begitu, imbang. Tapi orang yang jelek adalah orang yang mudah marah, lama untuk hilang marahnya, ngambeknya lama, marahnya gampang, disenggol sedikit udah marah, dan marahnya terus dibawa terus. Nah, itu adalah orang yang terburuk. Dan kata beliau, Abu Laits Al-Samargoni ini menyatakan orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak mudah marah. Artinya disinggung bagaimanapun gak gampang marah, gak gampang emosi, gak gampang tersinggung. Dan orang yang mudah untuk hilang marahnya. Kalau udah marah, cepat hilangnya. Susah marahnya, tetapi kalau marah dia cepat hilangnya. Itu orang yang terbaik. Dan tentunya contoh yang terbaik bagi kita adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dalam mengendalikan emosi atau amarahnya. Boleh dikatakan Rasulullah nggak pernah marah. Kalau dikatakan secara umum ya, banyak senyumnya Rasulullah ini. Apalagi kalau mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi. Rasulullah kalau dihina, diejek, bahkan dicaci maki, dikatakan orang yang gila, beliau nggak marah. Apalagi yang menyatakan adalah orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah dilempari tai onta juga nggak marah. Sampai yang menangis adalah anaknya, ya, Siti Fatimah yang menangis ketika ayahnya dilempari tai onta oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul tidak marah. Rasul marah atau Rasul tegas dalam ucapannya ketika dalam masalah menegakkan kebenaran. Ketika yang dihina Islam, ketika yang dilecehkan Islam, Al-Quran atau Allah, maka Rasulullah baru marah. Dan malah marahnya Rasulullah biasanya itu menegakkan dalam masalah kebenaran, terutama terhadap sahabat Rasulullah yang sudah tinggi kefahamannya dalam Islam, ya,
Sedangkan kepada orang-orang yang nggak paham atau kurang paham malah Rasulullah nggak marah begitu ya. Contoh misalnya ada orang Badui yang baru masuk Islam, tiba-tiba kencing di masjid. Ya kalau dulu masjidnya untung masih tanah ya bawahnya ya, nggak kayak gini ya. Maka para sahabat sudah marah nih, sudah pengen menghajar orang Badui tadi, tapi oleh Rasul dicegah, jangan. Dan kamu ambil seember air dan siramkan bekas kencingnya. Dan kemudian Rasulullah mengajak dialog kepada orang Badui dengan sambil tersenyum. Ya, maka Rasulullah juga melihat kalau orang yang tidak paham, maka Rasulullah tidak marah ketika ada kejahilian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham. Tetapi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari yang merupakan sahabat Rasulullah yang sudah paham terhadap Islam pernah menyatakan suatu ungkapan yang Rasul tidak suka, yaitu memanggil Bilal bin Rabah dengan Ibnu Saudah, wahai anak-anak budak yang hitam, begitu artinya. Rasul langsung malah, fikum jahiliyah, ya, di dalam diri kamu masih ada jahiliyah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Maka bertaubatlah. Marah Rasulullah ketika masalah itu, karena itu adalah masalah yang prinsip. Gak boleh orang merendahkan derajat seseorang ini dengan kasta atau keturunannya, walaupun dia keturunan budak, tapi ketika dia memiliki nilai takwa, nilai iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tinggi, nggak boleh dilecehkan. Dan bahkan perkataan atau sebutan-sebutan jelek atau buruk dalam Islam ada dilarang. Tidak boleh kita menyebutkan perkataan-perkataan buruk sesudah ada nilai-nilai Islam, ya. Nggak boleh memanggil panggilan dengan panggilan yang buruk sesudah ada Islam dalam diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentunya inilah yang harus kita jadikan contoh Rasulullah SAW dalam masalah menghadapi emosi atau menahan amarah yang ada pada diri kita. Dan Al-Fakir di atas mimbar ini menyampaikan bukan berarti Al-Fakir orang yang sudah sempurna dalam mengelola atau dalam maaf tersinggul. Al-Fakir menyampaikan di atas mimbar ini bukanlah orang yang sudah pandai dalam mengelola amarah, emosi, ya, tapi semata-mata tentunya nasihat ini yang pertama adalah ditujukan kepada diri pribadi Al-Fakir ini. Mudah-mudahan semakin baik dalam mengelola amarahnya dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang bagaimana kita mengelola emosi atau emosional kita, karena salah satu syarat bahwa puasa seseorang ini adalah mampu menahan emosi, mau menahan amarahnya. Bahkan orang yang mampu menahan amarahnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna mutarin.